Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Cerita Kita Channel. Sudah nggak terasa lagi ya, sebulan penuh kita berpuasa. Ini hari terakhir saya syuting video, yaitu hari Kamis jam 4 sore. Nanti malam takbiran dan besok hari raya Idul Fitri alias hari raya Lebaran. Gak kerasa, baru juga kemarin tahu-tahu sudah takbiran lagi. Oke, sebelum dilanjut, silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Oke, dilanjut. Sebelumnya saya pun akan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Pastilah setiap video yang tampil, setiap live streaming yang tampil, pasti itu sudah pasti banyak sekali kesalahan-kesalahan saya. Makanya saya mohon maaf lahir dan batin untuk semua para penyimak, baik itu video panjangnya, video shortnya, ataupun di live streamingnya. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga di antara kita, walaupun belum pernah berjumpa, hanya berjumpa di YouTube, hati kita semuanya saling memaafkan. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Apa sih hikmah dari sebulan penuh ini? Saya hanya bisa berharap semoga diri kita kembali ke fitrahnya, bagaikan bayi terlahir kembali, bukan hanya sebatas menjalankan ibadah puasa saja, yaitu menahan lapar dan haus, tetapi harus betul-betul sudah paham cara pengendalian diri kita dari segala hawa nafsu kita, yaitu hawa nafsu amarah, hawa nafsu duama, hawa nafsu sabiah, hawa nafsu mutmainah. Semoga kita semua dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan untuk bisa mengendalikan semua hawa nafsu tersebut. Itulah hikmah dari bagaikan bayi terlahir kembali. Silakan yang punya bayi, yang sudah dikaruniai bayi yang masih kecil, silakan perhatikan di saat bayi kita sedang tertidur di tempat tidurnya. Silakan perhatikan dengan sangat amat teliti sekali. Pernahkah diri kita ini menyaksikan bayi tersenyum di saat tertidur? Kadang-kadang meringis seperti kesakitan di saat tidur. Kadang-kadang nangis terisak-isak di saat tertidur. Silakan diingat-ingat kembali dan diperhatikan kembali. Benarkah pernyataan seperti ini? Bayi di saat tertidur kadang tersenyum sendiri, kadang terisak-isak sendiri, terkadang nangis sendiri, terkadang meringis-ringis sendiri. Silakan yang telah menyaksikan ini komen di video ini.
Kenapa sih bayi tersenyum di saat tertidur, padahal tidak ada siapa-siapa di situ? Nah, disitulah rahasianya, disitulah misterinya dari seorang bayi. Di saat bayi masih kecil, belum tahu agamanya apa, belum tahu nama orang tuanya siapa, belum tahu lahir di desa mana, belum tahu dia warga negaranya apa, benar-benar masih polos, tidak tahu sama sekali di lingkungannya, kakaknya pun tidak tahu, bahkan nama ibu kandungnya pun belum tahu. Disitulah semua semesta diketahui oleh sang bayi. Sang bayi masih mengingat kisah-kisah semesta yang diberitahu oleh Tuhannya, yang diberitahu oleh semesta. Wahai bayi, nanti kamu tahun sekian, bulan tanggal sekian akan mendapatkan nikmat ini. Sang bayi pun tersenyum, merasa bahagia. Wahai bayi, nanti kamu akan mendapatkan musibah seperti ini, nanti kamu begini. Di saat itulah sang bayi meringis, merasa kesakitan. Wahai bayi, nanti kamu akan mengalami peristiwa seperti ini di tahun sekian ini. Di saat itulah sang bayi menangis. Terus akan berulang terus. Sampai kapan bayi tersebut akan mengingat ucapan dari Tuhannya, akan mengingat peristiwa semesta yang diberikannya, sampai sang bayi itu terkontaminasi polusi oleh ibu bapak. Nah, oke, sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jangan lupa juga tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau cerita kita channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga tuh tekan juga dolarnya buat super stiker ataupun super chat. Tinggal klik dolarnya, bisa pakai pulsa dari operator seluler, bisa juga pakai Dana, bisa juga dari rekening bank. Oke, dilanjut lagi. Polusi apa sih yang telah mengkontaminasi seorang bayi dari orang tuanya? Awal-awalnya seorang ibu memberikan pelajaran nenen, mamam, ibu. Lama-kelamaan sang bayi pun akan mengingat perkataan ibunya, bu, nenen bu. Nah, mulai disitulah ingatan-ingatan dari perkataan Tuhan dan peristiwa-peristiwa semesta terkikis, tertutup oleh ingatan yang baru. Belum lagi bapaknya, seorang ayah, ngajarin lagi bapak, ayah. Belum lagi kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, belum lagi kakeknya, belum lagi neneknya. Semakin banyak ingatan yang terisi oleh sekitar. Entah itu saudaranya, orang tuanya, kakek neneknya, apalagi tetangganya. Semakin banyak juga memori ucapan dari Tuhan tertutup. Kisah peristiwa semesta pun akan banyak tertutup. Apalagi sampai TK, SD,
SMP, SMA, kuliah, maka semakin tidak ada celah sedikit pun untuk mengingat siapa Tuhannya dan seperti apa semesta ini akan terjadi, karena semua sudah tertutup oleh rumus-rumus matematika, rumus fisika, rumus-rumus kimia, belum lagi biologi, belum lagi sejarah-sejarah yang tertulis di dalam buku, belum lagi dari HP, dari laptop, dari komputer, tentang YouTube, tentang Google. Wah, udah semakin tidak ada celah. Disitulah makanya diadakan ritual puasa, yaitu supaya diri kita ini bisa kembali ke fitrahnya, yaitu bagaikan bayi terlahir kembali dan mengingat akan siapa Tuhannya dan mengingat seperti apa kisah perjalanan diri kita menurut semesta. Sudahkah diri kita demikian kembali ke fitrahnya bagaikan bayi yang terlahir kembali? Sudahkah kita mengingat? Sudahkah kita paham? Sudahkah diri kita ini mengetahui dari mana diri kita ini harus bagaimana sekarang ini dan akan kemana nanti? Nah, itu yang hilang saat ini. Makanya kita harus kembali ke fitrahnya bagaikan bayi terlahir kembali, karena seorang bayi masih bisa mengingat asalnya dari mana, sekarang harus bagaimana, dan nanti akan kemana. Bayi masih ingat. Sekarang tinggal evaluasi diri kita ini. Sudah tahukah diri kita ini berasal dari mana? Katanya dari tanah. Jangan katanya. Bayi gak pernah bicara tentang katanya, karena bayi belum kenal siapapun. Sudahkah diri kita ini tahu sekarang harus berbuat apa? Sudahkah diri kita ini tahu nanti akan kemana? Oke, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Raya Lebaran. Semoga kita semua dikaruniai oleh Tuhan, yaitu mendapatkan karunia kembali ke fitrahnya, bagaikan bayi terlahir kembali. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Saya hanya bisa berucap semoga kita semua senantiasa dikaruniai kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai nikmat sehat oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya. Saya tutup videonya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampurasun.